Assalamualaikum, halo sahabat Pezon. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu penyakit FLUTD atau Feline Lower Urinary Tract Disease pada kucing, atau orang sering menyebutnya dengan penyakit kencing batu. Nah, banyak pertanyaan, kenapa kucing saya kok susah pipis, susah buang air kecil? Kenapa kucing saya kok sering bolak-balik ke litter box? Kalau kucing dari sahabat Pezon pernah mengalami hal ini atau saat ini sedang mengalami hal ini menunjukkan kucing sahabat Pezon sedang mengalami penyakit FLUTD. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini ya. Baik, langsung saja simak penjelasan dari kami. FLUTD atau Feline Lower Urinary Tract Disease merupakan suatu kondisi di mana terdapat bentukan kristal yang menyumbat saluran urinasi bagian bawah seperti vesika urinaria atau kantung kemih dan uretra atau saluran kemih. Kondisi ini dapat terjadi pada kucing jantan maupun betina, namun lebih sering terjadi pada kucing jantan. Hal tersebut dikarenakan anatomi uretra atau saluran kemih pada kucing jantan yang berbentuk seperti tabung memiliki bagian yang menyempit, sehingga sering menimbulkan penyumbatan urin pada saluran kencing kucing. Kemudian jenis-jenis FLUTD. Yang pertama, FLUTD obstruksi, yaitu merupakan gangguan saluran urinaria disertai dengan adanya sumbatan pada saluran kemih. Yang kedua, FLUTD non-obstruksi, yaitu merupakan gangguan saluran urinaria tanpa adanya sumbatan. Kemudian, apa penyebab dari penyakit FLUTD ini? Beberapa faktor dapat menyebabkan terjadinya penyakit FLUTD, antara lain yang pertama, urolithiasis. Urolithiasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya batu atau urolit atau kristal-kristal pada traktus urinarius atau saluran kencing. Bentuk urolit bermacam-macam tergantung dari ukurannya. Ada kristal struvit, kalsium oksalat, dan lain sebagainya. Urolit disebut juga bladder stone, merupakan batu yang terbentuk akibat supersaturasi di urin dengan kandungan mineral-mineral tertentu. Kemudian yang kedua, infeksi bakteri. Infeksi bakteri terjadi disebabkan karena infeksi sekunder dari penyakit FLUTD ini. Adanya infeksi bakteri dapat memperbanyak pembentukan kristal struvit. Hal ini disebabkan karena bakteri yang menginfeksi saluran urinaria dapat memproduksi urease, sehingga akan meningkatkan pH urin menjadi basa. Urease merupakan enzim yang berperan menghidrolisis urea dan menghasilkan ion amonia dan karbonat. Oleh karenanya akan meningkatkan konsentrasi ion-ion tersebut dalam urin. Ketika pH urin menjadi basa, maka ketersediaan fosfat akan meningkat di dalam urin sebagai bahan pembentukan kristal struvit. Kristal tersebut akan menyebabkan obstruksi vesika urinaria atau kantung kemih dan melukai saluran urinasi seperti uretra dan ureter, sehingga akan meningkatkan terjadinya infeksi akibat bakteri. Kemudian yang ketiga, intake diet dan air minum. Konsumsi pakan kering terus-menerus merupakan salah satu faktor penyebab utama terjadinya FLUTD. Pada pakan kering biasanya mengandung ion-ion MgO2 dan MgSO4 yang tinggi. Kandungan magnesium pada pakan kucing yang tinggi dapat menyebabkan resiko pembentukan kristal pada urin.
Ketika kucing mengkonsumsi pakan kering dengan tingkat minum yang terlalu sedikit, maka akan terjadi oversaturasi atau pengendapan dari urin. Akibatnya, konsentrasi urin semakin pekat. Urin yang pekat menyebabkan terjadinya endapan ion Mg, fosfat, dan amonium. Ion-ion yang mengendap tersebut akan membentuk inti kristal dan akan menarik mineral-mineral lain di dalam urin untuk membentuk kristal. Kemudian selanjutnya, apa faktor predisposisi dari FLUTD ini? Yang pertama adalah pakan. Makanan kucing sangat penting bagi kesehatan kucing. Pola makan dan kandungan pakan menentukan kesehatan dari saluran kencing pada kucing. Kucing adalah hewan yang sangat membutuhkan air dalam proses pencernaan makanannya. Pemberian pakan dry food atau pakan kering tanpa diimbangi dengan pemberian air minum yang cukup, maka akan meningkatkan resiko penyakit FLUTD pada urin kucing. Kemudian yang kedua, jenis kucing. Urolit kebanyakan menyerang kucing Persian, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat menyerang kucing ras lainnya. Kucing Persian membawa sifat alamiah yang suka bermalas-malasan, suka tidur dan kurang beraktivitas, sehingga dapat menyebabkan kucing menjadi obesitas. Kemudian yang selanjutnya adalah seks predileksi. Lebih sering terjadi pada kucing jantan karena diameter uretra yang lebih sempit dan lebih panjang sehingga menyebabkan disposisi mineral lebih cepat mengendap pada saluran kencing. Kemudian yang selanjutnya adalah umur. Menyerang kucing yang berumur lebih dari 1,5 tahun karena semakin tua umur kucing, maka kucing akan menjadi malas. Kemudian yang selanjutnya adalah obesitas. Peningkatan berat badan berhubungan dengan penurunan pH urin. Apabila pH urin menjadi basa, maka akan meningkatkan resiko terjadinya pembentukan kristal. Lalu, bagaimana cara untuk mendiagnosa FLUTD ini? Yaitu yang pertama dengan melihat anamnesa dan gejala klinis serta melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien. Kedua, hematologi dan kimia darah. Ketiga, tes urinalisis meliputi pemeriksaan urin menggunakan dipstick serta pemeriksaan mikroskopis. Yang keempat, USG untuk melihat adanya kristal pada vesika urinaria. Kemudian gejala klinis apa yang tampak pada kucing yang mengalami FLUTD? Yang pertama stres, kemudian lesu, muntah, nafsu makan menurun atau anoreksia, susah mengeluarkan urin atau disuria, adanya darah dalam urin atau hematuria, kesakitan pada saat urinasi atau stranguria, sering menjilati daerah genital. Kemudian, bagaimana penanganan FLUTD? Nah, apabila kucing sahabat petzon mengalami susah buang air kecil dan disertai kencing berdarah, segera bawa kucing sahabat petzon ke dokter hewan. Karena semakin ditunda, kondisi akan semakin parah. Kalau sudah parah, tingkat kesembuhannya pun akan semakin kecil. Dokter hewan akan memberikan obat untuk menjaga kesehatan saluran urinari kucing, pemberian antibiotik untuk infeksi sekunder akibat bakteri, serta pemberian antiinflamasi dan analgesik. Pemberian fluid terapi atau infus dapat membantu jika terjadi dehidrasi. Pemasangan kateter untuk melancarkan urinasi. Apabila terjadi FLUTD sudah disertai sistitis atau peradangan pada kantung kemih, maka harus segera dilakukan operasi. Tindakan operatif yang dilakukan yaitu sistotomi atau pembedahan kandung kemih dan uretrotomi atau pembedahan uretra. Setelah dilakukannya terapi pada kucing, dokter hewan akan memberikan rekomendasi pakan untuk mengurangi terjadinya kristal pada urin. Pemberian terapi suportif untuk membantu melarutkan kristal struvit maupun kalsium oksalat. Terakhir, bagaimana pencegahan FLUTD ini?
Berikan cat food atau dry food dengan kualitas yang bagus. Makanan yang mengandung protein, magnesium, fosfor, dan kalsium tinggi dapat menyebabkan terbentuknya kristal urin di dalam saluran kencing. Berikan kucing makanan dengan kandungan protein dan mineral yang seimbang, karena apabila kelebihan protein dan zat lainnya pada pakan kucing, maka kucing tidak dapat mencerna zat tersebut. Kucing yang diberi makan dry food sepanjang hari memiliki resiko mengalami FLUTD. Oleh karenanya, sahabat Petzone dapat memberikan kombinasi pakan dengan makanan basah sesekali waktu. Nah, itu tadi penjelasan kami mengenai penyakit FLUTD pada kucing. Semoga bisa mudah dipahami dan bisa bermanfaat bagi sahabat Petzone semua. Jangan lupa terus support kami dengan doa dan subscribe channel ini agar kami bisa terus memberikan edukasi yang tentunya bermanfaat bagi sahabat Petzone semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.